Bahwa beberapa jam sebelum ke Polda Metro Jaya, Bang Rismon itu Anda menilai bahwa masih belum ada tanda-tanda. Belum. Nah, Ya. tadi Anda sempat mengatakan bahwa buku ini dibuat, kok sepertinya ada desain bahwa ingin RJ satu saat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Itu Michael. Oke. Oh ya, oke. Enggak, sebelum Anda. Jadi Anda nggak pernah menyangka bahwa Bang Rismon akan meminta RJ? Bung Luke? Enggak, sama sekali enggak. Oke. Oke. Ketua Umum Respon itu paling kami mudah dan Jokowi labil. Gibran, Bung Rasman Arif Nasution yang sudah ada di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Adinda Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Bung Rasman. Saya langsung ke Michael Sinaga. Bung Michael. Bung Michael, Anda mengklaim beberapa saat sebelum Bang Rismon sowan ke Pak Jokowi itu ngomong ke Anda, bicara ke Anda, betul itu? Bukan sesaat sebelum sowan. Nah, saya mau menjelaskan gini. Di sini saya membawa seluruh tim Gibran Endgame. Tim manajemen Gibran Endgame yang terdiri dari 10 orang. Saya kebetulan mantan. Itu buku karangannya Rismon Hasiholan Sianipar. Oke. Satu-satunya buku yang dia tulis sendiri dalam tahun 2025 lah katakan. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Tapi kan udah dianulir buku itu kemarin. Ya, Salah semua katanya. pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Meskipun sudah saya sampaikan di channel saya sendiri, tapi saya yakin di sini lebih baik yang menonton. Saya menyampaikan permohonan maaf karena kami telah membantu Rismon untuk menyebarkan sebagai marketing dan sebagai yang mendorong buku itu di channel YouTube kami. Tapi begini yang saya maksud, ternyata yang dilakukan Rismon itu bukan spontanitas. Oke. Setelah kami semua bertemu dan ya berembuk lah dan mengingat-ingat lagi, sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak berbulan-bulan yang lalu. Tetapi bukan meneliti. Sudah ada tanda-tandanya bahwa dia akan melakukan RJ, restoratif justice ini dari berbulan-bulan yang lalu. Bahkan semenjak buku ini diluncurkan, sudah ada tanda-tanda itu, Bang. Nah, jadi menurut kami, analisa kami. Beberapa bulan sebelum buku ini diterbitkan, Termasuk saat buku ini diterbitkan. Oke. Penulisan buku ini pun jangan-jangan ada kaitannya dengan ya rencana untuk RJ pada ujungnya. dari mana Anda bisa mengatakan itu? Nah, ini saya jadi agak panjang nih, nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa, oke, silakan. Oke. Termasuk tadi Anda sampaikan juga beberapa saat sebelum Bung Rismon RJ ya, ketemu Anda. Itu Bang Luk Susilo. Oh, ketemu Anda. Ya, Anda maju boleh? boleh, silakan. Sedikit Gimana, lu ceritakan Abang? sedikit. Ini Pak Ugro juga datang ke sini. Sebenarnya kami tidak undang, tapi Pak Ugro ingin datang ke sini. Saya bilang, oh silakan Pak, welcome. Terima kasih. Iya. Ingin dengar, silakan. Ini Bang Luk duluan nih, silakan, Bang. Tapi saya tambahkan dikit Pak, tadi masalah buku, ya dengan tambahan, Ya, kita ya. akan menyesal telah menyebarkan. Catatan karena bagi kami itu adalah buku gibah. Buku Jadi gibah. haram. Haram. Jadi siapapun yang mendapat keuntungan, baik ibu-ibu yang jualan buku di sini, Anda menikmati makan uang haram. Berarti kawan Anda haram dong? Oh tidak lah. Kawan baru Anda itu haram? Iya, bukan, dia udah minta maaf. Oke. Udah halal, udah minta Nah, maaf. Dan sekarang menarik pertanyaan semua saya gini, bukunya. Bang. Pertanyaan saya Tapi begini. kalian tadi hanya menyatakan menyesal menjualkan. Makanya saya bilang, termasuk yang menjual mendapat keuntungan berbagi hasil itu adalah uang haram. Demikian. Menyesal membantu. Ini kan Ini Farhad nggak jelas ini. Ya, saya makanya ini nggak jelas ini. Pak punya telinga tuh dipakai. Karena dalam keadaan hisap Punya telinga dan tuh menyatakan dipakai. dibebaskan oleh respon. Saya masuk akal juga gini. Jangan pakai mulutnya doang. Sebentar begini. Ini saya tengah-tengah sekali lagi ya. Iya. Jangan kanan jangan kiri. Mentang-mentang nanti dibilang baru sowan ke rumah Pak Jokowi dianggap ke sana gitu loh. Jangan, enggak. Saya tetap tengah gitu ya. Oke. Kalau buku itu sudah dibilang, sudah dikatakan oleh penerbitnya, oleh pengarangnya bahwa itu adalah buku yang salah. Ya harusnya nggak boleh disebarkan lagi Oke. dong, karena itu buku yang salah. Kalau yang menyebarkan itu berarti betul tadi nggak gibah, begitu, dosa. nggak begitu. Saya setuju dengan itu. Oke, saya luruskan nih, Bang. Oke. Yang dikatakan Rismon buku yang salah, itu kan saya mengutip Abang. Yang dia bilang itu penelitiannya salah di Jokowi White Paper. Karena yang dia bilang translasi segala macam, mungkin Pak Roy nanti yang jelaskan. Ya. Tapi Gibran Saya Endgame, jelaskan detail nanti. ya, tapi Gibran Endgame tidak pernah dia katakan salah isinya. Tidak pernah. Dia hanya ingin buku ini- menarik.
Menarik, oke. Dia ingin tarik dari peredaran. Jadi ada 2 buku. Ada 2 buku. Yang Jokowi satu- White Paper itu tulisan bertiga. Itu dikatakan salah oleh Bang Rismon. Ya, katanya kan kemarin di rumah Pak Jokowi katanya Maaf, ini ada translasi, maaf, ada ini. Kamu sekarang bicara sebagai pribadi atau sebagai wartawan? Nanti saya Loh, laporin lagi, nanti kamu ini- ngaku wartawan lagi. Nah, ini kan. Janganlah. Ini tukang lapor. Tanya aja ngapain pulang aja kamu. Silakan, Enggak apa-apa. Ini orang dikeluarkan aja lah. Ini orang keluarkan aja. Ini ngapain? Sebentar Ini ngapain lapor ini nggak jelas orang ini. Bang Farhad. Legal standingnya juga apa ini orang ini? Ini ngapain orang ini? Biar saya yang ngatur. Ini soal yang serius ya. Iya, iya. Kalau Anda tidak bisa berdebat sebentar-bentar Ya, ngapain lapor pulang polisi, aja sana? pergi aja Anda. Kenapa kamu emosi? Loh, enggak. bukan Karena soal kamu nggak emosi. bisa Saya diskusi. Anda nggak bertanya, bisa legal berdebat. standing dia di sini sebagai wartawan atau sebagai Udah lah, Oke, ini saya dia jelaskan diundang ini. buku. Dia undang di sini nanti sebagai saya narasumber. makanya saya tanya. Anda gimana? Kalau dia sebagai wartawan saya nggak akan laporkan dia. Anda Tadi saya udah dia bilang. diundang sebagai narasumber di sini. Kalau seandainya dari acara ini narasumber dilaporkan, saya akan bela di pemeriksaan Polda dan Polri. Nah, itu tepuk tangan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh narasumber media arus utama dilaporkan. Dan ini nggak ke polisi. paham orang satu ini. Ya, oke, clear. Dan Saya mau- institusi itu juga tidak boleh melaporkan orang, tau Oke, nggak? Bang Refli, udah. Selama sumbernya benar. Oke, Kalau udah, clear, kita clear, bilang clear. Polda menciptakan bukti Bentar, baru, itu saya mau pidana. clearkanin dulu sebentar. Oke, sebentar kasih Ya. ke Abang lu kenapa tadi mau. Ya oke, ini Bang Luk Susilo. Saya disclaimer dulu ke Bang Farhad ya. Semua yang saya katakan itu adalah pengalaman pribadi sebagai salah satu manajemen. Saya mengalami sendiri peristiwa itu dan di sini ada 5 orang minimal atau mungkin puluhan orang saksi, saya nggak tahu berapa yang datang. Mereka akan bersaksi persis dengan saya. Karena yang saya katakan itu adalah kebenaran, bukan narasi seperti Anda. Ini silakan Bang. Oke, silakan. Tes. Singkat aja ya, singkat aja. Iya, Anda mau jadi- nyampaikan, Anda, Bang Rismon ketemu Anda sebelum ke rumah Pak Jokowi, begitu ya? Jam 12:30 saya masih bersama Bang Rismon tanggal 11 Maret 2026 yang mana sekitar jam 3 atau jam 4 Bang Rismon udah ke Polda terus kemudian dia bilang dia mau RJ. 11 Maret kemarin. Oke, 11 Maret, 11. Polda yang mengatakan di RJ. Iya itu. Oke, silakan. Pada hari itu Bang Rismon sebenarnya masih ada Anda ini kegiatan. siapanya Bang Rismon sih sebenarnya? Saya ya anggaplah relawan lah. Relawannya. Mantan relawan, mantan Oke. relawan lah. Namanya adalah? Saya Luke Susilo. Oke, silakan. Jadi pada hari itu Bang Rismon itu mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. Ya. Pada tanggal 11 Maret itu Bonatua kan memenangkan gugatan ke Dikdasmen. Itu sebelumnya sebenarnya Bang Rismon sedang bersidang. Bang Rismon bersidang, dia meminta informasi, bahkan sebenarnya permintaan informasinya itu bertiga. Rismon, Roy, Tifa, RRT. Tapi akhirnya yang mengajukan Bang Rismon dan itu sempat dibahas sama majelis hakim dan oke nggak apa-apa. Yang penting yang meskipun nggak sama 100% tapi yang minta sama yang sengketa sama ada Bang Rismon sama-sama. Itu masih ini dan kemudian setelah sidang juga saya masih makan bareng di kantinnya waktu itu dan dia mengatakan bahwa karena ada permintaan dari media lain untuk wawancara, kemudian Bang Rismon bilang saya nggak inilah lagi bulan puasa, saya nggak perlu ini nantilah setelah Lebaran. Dan setelah itu dia juga sempat mengatakan bahwa kalau Rismon ini saya siapa sih? Kalau saya meninggal negara masih baik-baik aja. Tapi kalau presiden yang meninggal siapa yang akan menggantikan? Bang Rismon masih ngomong seperti itu. Oke. Maksudnya apa itu? Kaitannya apa dengan kasus ini? Maksudnya Fufu Fafa yang gantikan. Oh. Itu artinya Rismon masih sadar. Itu jam berapa? Masih sehat. Jam 12:30. Oke, terus setelah itu pergi ke Polda. Iya, saya nonton sidang Bonatua, Bang Rismon dan Bang Jagir, Jahmada Girsang masih di sana. Dan bahkan saya juga dititipkan pesan sama Bang Jahmada, pengacaranya yang juga ikut sowan ke Solo itu, nanti kabarin dong hasilnya Bonatua kayak apa. Karena saya merasa, maksud saya nih Bang Jagir, saya merasa sepertinya gugatannya Bang Rismon ini hasilnya akan sama seperti Bang Bonatua. Berarti kalau Bang Bonatua menang, harusnya berarti gugatannya Bang Rismon juga menang. Tapi waktu itu kan belum tahu, tapi intinya dia bilang seperti itu. Oke. Kayaknya sih majelis hakimnya mau lihat dulu nih Bonatua nih bakal menang atau kalah, baru nanti keputusan kita nih kurang lebih sama gugatannya Bang Rismon. Hari itu 11 Maret. Hari yang sama yang Akhirnya menang, kan putusan menang. Dimenangkan oleh Bang Bonatua kan? Tapi kalau yang gugatan Bang Rismon saya yang nggak tahu lagi Oke, seperti apa. Terus bagaimana kemudian dalam waktu hitungan jam, betul ya? Ya hitungan Ke Polda. setengah satu makan siang masih bareng. Oke, terus? Bahkan itu juga saya makan siang bareng ditraktir karena baru dapat komisi penjualan buku. Berapa duit? Berapa tuh?
Nggak apa-apa, buka-bukaan aja kita. 1,2 juta. Oh, komisi. Anda dari Ya, uang itu 1,2 ya saya baru juta dapat komisi itu, ini turun, ya udah makan aja, kamu pesen apa? Saya pesen nasi, toge, tempe, tahu, bakwan. Masih ingat banget saya. Ya, oke. Mas ini kesini mau memberi kesaksian apa atau mau jadi tersangka pengganti Rizwan maksudnya? Memberi keterangan apa maksudnya nih? Tuh. Enggak aneh, ini orang nggak pernah saya lihat tiba-tiba. Aneh atau tidak biar saya yang menentukan. Oke, Hati-hati silakan. loh Mas, Anda semua ngomong ntar jadi tersangka pengganti Rizwan loh nanti. Oke, nggak usah dengar. Oke, silakan. Man, Ngancam ini lagi orang orang ini. dikeluarkan aja lah. Iya ya, kita keberatan ini. Setiap Ngapain nih pernyataan ngancam jadi kayak gini? tersangka Ini nggak dilaporkan. sehat ini. Ini nggak sehat ini. Ini nggak Kita sehat ini ini. sedang berdemokrasi, berpendapat, Apa yang Anda berargumentasi. mau sampaikan di situ? Farhad tuh dari dulu kayak gini nih memang kalanya. Udahlah. Apa yang Anda mau sampaikan di situ? Jadi bahwa beberapa jam sebelum ke Polda Metro Jaya, Bang Rismon itu Anda menilai bahwa masih belum ada tanda-tanda. Belum. Nah, Ya. tadi Anda sempat mengatakan bahwa buku ini dibuat kok sepertinya ada desain bahwa ingin RJ satu saat. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Itu Michael. Oke. Oh ya, oke. Enggak, sebelum Anda. Jadi Anda nggak pernah menyangka bahwa Bang Rismon akan meminta RJ? Bung Luke? Enggak, sama sekali enggak. Oke, dari Wakil terakhir Michael pertemuannya aja, seperti itu. jangan Oke, dua sebentar. Oke, baik, terima kasih. Saya sekarang ke Bung Michael. Bung Michael, Siap. dari mana? Karena ini pernyataannya harus Anda jelaskan secara detail. Ya. Dari mana